filsafat lagi nih. Belum jadi gila kan? Apa sudah? Semoga enggak ya. Hidup kita di dunia itu enggak ada maknanya. Apa yang kita jaga, apa yang kita coba perjuangkan, buat apa semuanya? Dari pernyataan tersebut, apa reaksi teman-teman mendengarnya? Kaget? Gak setuju? Atau mungkin berpikir, sedepresi apa orang yang bisa bilang kayak gitu? Atau teman-teman pernah baca, nonton, dan tahu tentang filsafat nihilism yang menganggap kita tuh hidup gak ada artinya apa-apa. Semua yang kita pelajari, agama, budaya, ilmu, endingnya dari segalanya itu gak jelas. Selalu ada pertanyaan lain ketika satu pertanyaan sudah terjawab. Akan selalu ada yang kita tuh gak bisa tahu sejauh apapun kita mencoba untuk tahu. Atau kalau teman-teman cari di internet soal nihilism, yang paling populer biasanya ngebahas tentang Albert Camus dan analoginya lewat bukunya The Myth of Sisyphus. Seorang raja yang dihukum dewa mendorong batu ke atas gunung, tapi sebelum sampai, batu itu akan bergelinding lagi ke bawah. Cari sendirilah, udah banyak yang bahas. Segala teori dan hukum yang mengikat kita saat ini ternyata meninggalkan celah persoalan yang dapat dibantah sewaktu-waktu seiring berkembangnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Makanya kepastian itu cuma ada di ranah yang terbatas, yang tidak kekal. Kalau kita melangkah keluar dari batasnya, segalanya tuh berubah lagi, dan bahkan mungkin tidak seperti apa yang kita kira selama ini. Semua yang menurut kita penuh arti ternyata nggak lebih dari ketiadaan. Buat apa sekolah? Buat apa kerja? Buat apa nikah? Kebahagiaan? Nanti juga sedih lagi. Yang hari ini bilang sayang, besok-besok bisa jadi orang yang paling benci sama kita. Yang kita capek-capek jaga, tahu-tahu diambil sama orang lain semudah itu. Kebahagiaan itu cuma sebentar. Yang kita senangi, yang kita anggap lucu, seiring waktu itu tuh jadi hambar. Beda sama kesedihan, semakin kita alami, rasanya akan semakin dalam sedihnya. Gak percaya? Fungsi otak manusia secara biologis saja itu cuma terbagi menjadi dua, neurologi dan intelektual. Dan setelah diteliti, yang namanya kebahagiaan itu gak ada di mana-mana. Sesuatu yang disebut kebahagiaan itu cuma reaksi semu yang nanti semakin lama itu akan semakin pudar. Kalau teman-teman menyangka itu adalah sebuah ungkapan filsafat, itu salah. Bisa teman-teman cari sendiri, ada penelitiannya secara ilmiah soal hal ini. Makanya ketika ada jokes lucu, terus itu diulang-ulang, makin lama kan jadi nggak lucu lagi, bukan? Film yang udah kita tonton, kalau kita putar ulang jadi jenuh. Akhirnya cari lagi sesuatu yang baru untuk mendapatkan hiburan yang baru. Kita jadi harus kerja lagi, cari uang lagi, dihabiskan lagi. Buat apa? Kebahagiaan semu yang cuma sesaat. Sedangkan kalau dihina, diejek, dipukul, ditinggalin, direndahkan, coba diulang-ulang, makin berasa tuh sakitnya. Bahkan meninggalkan trauma yang mungkin akan bertahan seumur hidup sebagai luka batin. Pernah nggak melihat atau tahu ada orang yang umurnya sudah sangat tua, yang bahkan terkadang udah pikun. Kalau ngebahas tentang sakitnya dia di masa lalu, soal pengalaman buruk yang pernah dilaluinya, orang tua tersebut masih bisa ingat sampai ke hal-hal yang paling mendetail. Coba hal yang menyenangkan, samar-samar ada di ingatannya. Walaupun banyak ilmuwan yang bilang ada banyak keuntungan dari fenomena otak kita yang merekam rasa sedih masuk ke memori. Karena sedih, karena sakit, kita jadi belajar. Kita jadi menciptakan perisai-perisai baru untuk mempertahankan diri kita dari ancaman yang mungkin terjadi lagi. Kita jadi punya motivasi untuk jadi manusia yang lebih baik lagi, untuk jadi seorang pemenang, karena tahu kalah tuh sakit rasanya. Ada banyak juga jurnal penelitian yang bisa teman-teman cari tuh terkait hal itu.
Kalau begitu, terus yang kita kejar dan cari setiap hari itu apa? Kebahagiaan. Definisi kebahagiaan itu juga terlalu luas dan gak jelas, dan akhirnya menjadi bias. Di akalnya orang bodoh, kebahagiaan itu dia terjemahkan menjadi soal memberi makan ego, mengikuti hati yang pengen ini, pengen itu, dan setelah terpenuhi, mendapatkan kepuasan yang cuma sementara. Berapa banyak orang yang menukarkan sumber daya dan waktunya yang sangat besar hanya untuk hal-hal yang remeh-temeh karena terperdaya oleh keinginan emosional, yang ujung-ujungnya kebahagiaannya itu memudar dan perlahan menghilang. Terus kecewa lagi, terus sedih lagi, terekam lagi di memori, tersiksa lagi, belajar lagi, gitu terus sampai kiamat. Kalaupun definisi kebahagiaan itu adalah memberikan manfaat ke dalam kehidupan itu sendiri, terus manfaat yang sudah dicapai oleh orang-orang hebat di masa lalu pun fungsinya cuma sekedar memberikan tongkat estafet yang akan kembali dilanjutkan oleh orang-orang setelahnya, tanpa benar-benar menjawab semua pertanyaan dari misteri realita yang kita hadapi pada saat ini. Dan pada faktanya, untuk mempertahankan kehidupan, kita harus merenggut kehidupan lain. Buat makan, berapa padi yang kita bunuh, berapa kehidupan yang kita anggap hama, yang kita singkirkan, berapa banyak hewan yang kita sembelih. Cuma air dan garam yang kita konsumsi yang tadinya memang bukan tergolong sesuatu yang bernyawa. Semuanya ini soal apa sih? Apa maknanya? Apa fungsinya kita setiap hari bangun, menjalani hidup, mencoba yang terbaik? Itu semua buat apa? Yang jelas sih, jawabannya ada di dalam diri teman-teman sendiri. Kalau kita berpikir maknanya itu adalah A, maka A adalah maknanya. Makanya tentukan sama teman-teman, A-nya itu apa? Selama kita ada dalam batas-batas yang ada pada saat ini, kalau soal makna dan tujuan hidup, ya emang harus kita sendiri yang buat. Kita sendiri yang memilih. Problem yang ada, yang saat ini kita bisa selesaikan, kita selesaikan terlebih dahulu. Selagi kita nunggu untuk tahu ada rahasia apa lagi yang sebenarnya tersembunyi di balik ini semua. Yang namanya manusia itu perlu berkehendak untuk menentukan mau dibawa kemana tujuan hidupnya. Punya tujuan yang jelas adalah esensi yang membuat kita itu menjadi makhluk yang memiliki akal budi. Kalau cuma perkara makan dan minum, berkembang biak, membesarkan keturunan, tidur, bersosialisasi, ya binatang juga seperti itu bukan? Kegagalan yang teman-teman alami, ya udah terima dengan menjadikan kegagalan itu sebagai sebuah catatan untuk kita, agar di kemudian hari tidak terjerembab lagi ke lubang yang sama. Jangan malah mengobati rasa sakit hati kita itu dengan alasan-alasan konyol yang membuat langkah kaki kita jadi terhenti. Ya mungkin sudah takdirnya, ya itu kan karena keadaan. Ya mereka kan begini, begitu. Ya aku kan dari keluarga yang kurang mampu. Dan lain-lain. Gak gitu caranya teman-teman. Kecuali kita mau tetap berada di lubang kegagalan itu selamanya. Tentukan, pikirkan apa tujuan kita untuk yang long term, yang jangka panjang. Tapi jangan ditaruh kekhawatirannya di situ. Buat apa? Menaruh kecemasan di masa depan, gak ada jawabannya. Kan masih belum tahu. Soalnya aja belum lengkap. Apa yang mau dijawab? Menaruh kecemasan di masa lalu juga percuma. Jawaban dari pertanyaan yang sudah teman-teman pilih gak akan bisa diubah lagi. Kan cuma pertanyaan dan persoalan di masa kini yang bisa kita selesaikan. Habis ini mau ngapain? Besok mau kemana? Jalan keluar untuk sekarang itu apa? Yang diselesaikan itu problem short term, yang jangka pendek, yang ada di depan mata. Persiapkan apa yang dibutuhkan. Ngapain repot-repot ketakutan, cemas untuk sesuatu yang belum jelas atau sudah nggak bisa dirubah. Jangan kebolak-balik kepikiran, takut ini, takut itu, tapi masih nggak jelas takutnya apa. Atau ketakutan stuck dari hal yang sudah lewat. Takut itu boleh, tapi tempatnya di saat sekarang ini,
Jangan sampai kita melakukan kebodohan yang dampaknya nanti memperburuk masa depan. Karena yang seperti kita tahu, nanti nggak bisa dirubah lagi. Begitu teman-teman. Persoalan jangka panjang yang ada di masa depan yang masih belum jelas itu, biarkan Tuhan yang berkehendak. Kalau boleh sih, sekedar memberi saran nih teman-teman. Maknailah kehidupan dengan apa yang kita punya pada saat ini. Dan ingat, apa yang kita punya bukan untuk dipamerkan kepada mereka. Dan apa yang mereka punya bukan untuk dibandingkan dengan apa yang kita punya. Iya, tahu kok, di luar sana banyak sampah hidup yang berkeliaran. Tapi siapa yang mau nyapuin sampah-sampah itu? Kalau bukan dimulai dari diri kita. Supaya tongkat estafet yang nanti kita akan berikan pada generasi mendatang menjadi sebuah jawaban atas makna yang teman-teman cari selama ini. Mudah-mudahan. By the way, terima kasih loh nambah subscriber nih 3. Walaupun sebenarnya lebih seneng kalau lihat videonya itu ditonton orang. Gak di subscribe juga gak apa-apa sih. Jadi harus lanjut gak nih guys ke YouTube. See you in the next video.